Pemirsa, Gunung Merapi erupsi di hari kedua dan ketiga Idul Fitri. Cuaca cerah membuat kolom abu terlihat dari berbagai arah. Meletus Gunung Merapi tanggal 2 April. Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali erupsi di hari kedua dan ketiga Idul Fitri. Kolom abu letusan berketinggian lebih kurang 1000 meter dengan amplitudo letusan 30,3 mm dan durasi letusan selama 39 detik. Cuaca yang cerah di sekitar gunung membuat kolom abu letusan terlihat dari berbagai arah. Dari kawasan Batu Palano, asap hitam terlihat jelas membumbung tinggi keluar dari kawah di puncak gunung. Gunung Merapi meletus 3 kali, yakni Selasa malam, Rabu pagi, dan Rabu malam. Tingginya kolom abu letusan mengagetkan warga dan juga para perantau. Tadi kita lagi lihat gunung, tiba-tiba gunung meletus dan kita kaget ya. Iya. Kaget kenapa? Kaget karena baru sekali ini lihat gunung meletus di kampung karena lagi liburan juga, libur lebaran. Selama lebaran ini udah berapa kali ini gunung meletus tahunnya? Tadi malam kedengaran juga sih, tapi nggak ngeliat secara langsung. Saat ini Gunung Merapi berada pada status level 2 atau waspada di atas aktivitas normal. Larangan pendakian dan aktivitas diberlakukan dalam radius 3 km dari kawah di puncak gunung. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. 7 narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Sorong melarikan diri dengan cara membobol tembok sel. Salah satu dari napi yang kabur ialah terpidana kasus penyerangan pos Koramil Kisor yang menewaskan 4 personil TNI Angkatan Darat. Tujuh narapidana dari Lapas Kelas 2A Sorong dilaporkan melarikan diri pada Selasa dini hari, 1 April 2025 lalu. Para napi ini menggunakan alat khusus untuk membongkar tembok sel mereka sebelum kabur dari dalam lapas. Ketujuh napi yang berhasil melarikan diri adalah AR, AO, AA, EL, YW, JJ, dan TW. Dari ketujuh napi tersebut, salah satunya adalah AA yang divonis 20 tahun penjara atas kasus penyerangan pos Koramil Kisor yang menewaskan 4 anggota TNI. AA bukan kali pertama melakukan upaya pelarian sebelumnya. Ia juga ikut dalam pelarian besar-besaran pada 7 Januari 2024 lalu ketika 54 narapidana berhasil kabur dari lapas yang sama sebelum akhirnya ditangkap kembali. Pihak Lembaga Pemasyarakatan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap petugas dan pimpinan lapas. Oh ya, kalau soal masalah pemeriksaan ini jelas kita laksanakan investigasi dan nanti setelah hasil pemeriksaan tentu kita akan bisa menyimpulkan. Kalau memang perlu dilakukan evaluasi pasti kita akan. Sementara itu, kepolisian telah mengerahkan tim untuk memburu para napi yang melarikan diri. Selain itu, pihak kepolisian juga telah menyebarkan foto-foto napi tersebut di berbagai area publik, seperti bandara dan juga pelabuhan untuk mempersempit ruang gerak mereka. Jadi setelah koordinasi dengan lapas, kita minta data-data warga binaan yang kabur, itu juga foto-foto, kemudian nanti akan kita sebarkan di beberapa pintu keluar Kota Sorong, baik itu pelabuhan, bandara, maupun jalan-jalan lain yang menuju keluar Kota Sorong. Kejadian kaburnya para napi ini semakin menyoroti lemahnya sistem keamanan di dalam lapas Sorong dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak berwenang. 3 hari usai Lebaran, pantauan arus lalu lintas di Tol Kalikangkung terpantau padat ke arah Jawa. Sementara itu, volume kendaraan ke arah Jakarta sudah mengalami kenaikan. Arus balik di gerbang tol Kalikangkung terpantau ramai dan mulai padat. Kepadatan kendaraan tampak dari arah Jakarta ke Jawa. Sementara volume kendaraan arah Jakarta sudah mulai nampak ramai namun tetap lancar. Hingga sejauh ini belum diberlakukan rekayasa lalu lintas. Penerapan one way rencananya akan diberlakukan secara bertahap dari lokal hingga nasional. Dan untuk mengetahui informasi situasi terkini dari Cikatama, kita telah terhubung dengan rekan Chamar Haenda. Selamat siang Chamar, bagaimana kondisi terkini di sana?
Ya, selamat siang Raisa dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama ini masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Dan untuk arus balik sudah mulai terlihat meskipun belum terlihat secara signifikan. Kalau kita menukil data dari pihak Jasa Marga, ada sebanyak 44.000 kendaraan yang sudah meninggalkan Trans Jawa menuju ke arah Jakarta atau arah pulang, dan mereka ini akan menuju ke arah kilometer 62 untuk nantinya juga akan dilihat apakah akan ada diskresi yang dilakukan apabila terjadi kemacetan dan juga kepadatan di kilometer 35 sampai dengan 57. Nah, kita akan lihat pantauan udara, Raisa dan juga pemirsa. Memang untuk di kedua arahnya ini dilakukan secara normal, belum ada rekayasa lalu lintas baik sistem one way ataupun juga ganjil genap beserta dengan sistem kontraflow. Pada malam hari kemarin sempat dilakukan sistem kontraflow dari kilometer 47 sampai dengan 55, namun dihentikan pada pukul 9 malam dikarenakan diskresi yang dilakukan oleh Korlantas Polri dan melihat dari landainya arus lalu lintas. Hari ini tercatat terdapat 30 gardu yang disiagakan, 19 gardu diantaranya adalah ke arah Jakarta, sementara 11 gardu lainnya ini mengarah ke Trans Jawa. Melihat dari apa yang sudah dipersiapkan, artinya memang pihak dari Jasa Marga sudah sedemikian rupa membuat sebuah skema agar tidak adanya ketersendatan untuk arus balik 2025, meskipun nantinya untuk arus balik akan terjadi puncaknya pada tanggal 6 April 2025. Fokus saat ini terdapat 2 gerbang tol yang akan menjadi pusat ataupun juga intensitas kendaraan tertinggi, yakni gerbang tol Kali Kangkung dan juga gerbang tol Cikampek Utama. Dan terdapat 27 titik transaksi kendaraan yang akan digunakan dan diharapkan bahwa nantinya bisa mengurai kemacetan dan juga menghindari kepadatan. Pembukaan dari jalur fungsional Jakarta Cikampek 2 Selatan, yakni dari jalur Sadang dan juga Bojongmangu, sejak kemarin ini juga sudah diberlakukan pada pukul 9 malam. Selain daripada itu juga ada penyiagaan 47 tim layanan preservasi jalan untuk bisa melihat dan juga memantau kondisi jalanan apakah akan melebihi ambang batas 5.500 kendaraan, yang mana hal tersebut menjadi batas dan juga patokan apakah akan dilakukannya sistem rekayasa lalu lintas kontraflow maupun juga sistem one way. Sementara itu, hari ini sudah mulai berlaku diskon tarif tol 20% bagi Anda yang akan berpergian dengan menggunakan jalur tol. Maka dari itu diharapkan dengan adanya diskon tarif tol ini bisa mengurai ataupun juga memecah kepadatan kendaraan untuk arus balik agar tidak menumpuk di satu hari pada 6 April 2025. Sementara demikian, kembali ke Anda di studio, Raisa. Baik, terima kasih Camar Haenda melaporkan langsung dari tol Cikatama, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, salam sehat. Dan pemirsa, kita akan ke informasi selanjutnya dari Bandara Soekarno-Hatta. Ada sebanyak 1,4 juta lebih penumpang yang tercatat melakukan perjalanan udara melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten selama momen libur Lebaran tahun ini. Angka ini pun mengalami peningkatan sebesar 7,9% dan diprediksi masih akan terus bertambah hingga puncak arus balik. Memasuki H+2 Lebaran, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten masih dipadati penumpang yang melakukan perjalanan liburan ke sejumlah kota besar di Indonesia. Kebanyakan penumpang memilih melakukan perjalanan liburan setelah Hari Raya Lebaran untuk menghindari kepadatan. Selain itu, murahnya harga tiket juga menjadi alasan lain para penumpang untuk pergi berlibur di momen Lebaran. Untuk menghindari macet sih, kepadatan ya. Kalau sekarang kan udah mulai terurai gak terlalu banyak. Bahkan beberapa mungkin udah waktunya balik ke rumah masing-masing. Jadi berapa ini? Biasanya 1,3. Iya, kemarin dapat 800. Sekarang dapat 800. Oh gitu. Rabu 2 April 2025, sebanyak 150.000 penumpang masih melintas di Bandara Soekarno-Hatta, baik untuk keberangkatan dan kedatangan dengan 952 penerbangan. Selama momen libur Lebaran, Bandara Soekarno-Hatta mencatat total penumpang berjumlah lebih dari 1,4 juta. Angka ini mengalami peningkatan hingga 7,9% dibanding tahun lalu.
Oke, jadi untuk total penumpang yang dilayani selama periode angkutan lebaran dari H-10 sampai dengan hari ini sekitar 1.415.328 penumpang. Sedangkan untuk flightnya itu sekitar 9.767 penerbangan. Jadi ini memang nanti akumulasinya lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus balik lebaran akan terjadi pada 6 hingga 7 April 2025 dengan jumlah mencapai 180.000 penumpang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Ainews melaporkan. Di musim libur lebaran, stasiun Wush dipadati ribuan warga yang akan mudik lebaran ke Bandung. Antrian nampak terlihat panjang di scan tiket untuk masuk ke peron. Mereka mengaku memilih naik Wush dikarenakan menghindari kemacetan di jalan raya. Ribuan pemudik silih berganti memadati stasiun kereta cepat Wush di Stasiun Halim, Jakarta Timur. Kepadatan calon penumpang terlihat pada antrian scan tiket untuk masuk ke peron stasiun. Ramainya penumpang juga terlihat di ruang tunggu sebelum check-in naik kereta cepat Wush. Mereka memilih mudik 2 hari pasca lebaran dengan kereta cepat Wush. Tujuannya untuk menghindari kepadatan dan kemacetan jika mudik menggunakan transportasi lain saat lebaran. Saya mau ke Bandung, tepatnya ke Arca Manik. Itu mau ngapain tujuannya? Mau kumpul keluarga besar suami. Kenapa sih Mbak memilih Wush ini kereta cepat ini? Karena biar lebih cepat sampai, karena pengalaman tahun lalu saya kena macet di Cipularang sampai 6 jam, sampai 8 jam gitu. Jadi lebih memilih naik Wush untuk tahun ini. Naik Wush aja ya? Iya. Harga tiket kereta cepat Wush dinilai murah oleh para calon penumpang, yaitu dengan harga Rp275.000 untuk sekali perjalanan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 3 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, ribuan kendaraan sepeda motor melintas di jalur arteri Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Para pemudik sengaja memilih kembali ke Jakarta pada hari ini guna menghindari kemacetan. Ribuan kendaraan sepeda motor terjebak kemacetan di jalur arteri Pantura Cirebon. Pengendara yang masih didominasi sepeda motor hanya bisa melaju dengan kecepatan 20 km per jam saat melintasi di titik persimpangan lampu merah pemuda. Pemudik motor diimbau mewaspadai titik rawan kemacetan seperti di Simpang Kangkrasan, Pemuda, Pleret, dan Simpang 4 Palimanan. Menurut data dari Disub Kota Cirebon, kendaraan roda 2 yang melintas dari Jawa Tengah menuju Jakarta sejak pukul 12 malam hingga 8 pagi sebanyak 9.700 kendaraan. Diperkirakan gelombang arus balik pemudik sepeda motor akan terus meningkat pada sore dan malam hari nanti. Pemirsa, hingga saat ini stasiun Pasar Senen Jakarta masih dipadati oleh para pemudik Lebaran 2025. Tidak hanya para pemudik yang datang, tapi juga para pemudik yang berangkat ke sejumlah wilayah. H+3 Lebaran stasiun Pasar Senen masih dipadati oleh para pemudik Lebaran. Dan tidak hanya yang datang, tapi juga yang berangkat, pemirsa. Hari ini sudah terjadi lonjakan penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen. Tercatat lebih dari 45.000 penumpang dari sejumlah wilayah yang ada di area Daob 1 Jakarta. Dan jumlah ini diperkirakan akan terus mengalami peningkatan hingga puncak arus balik nanti yang diprediksi akan terjadi pada 5 hingga 7 April mendatang. Sekitar 35.000 penumpang sudah diberangkatkan dari area Daob 1 Jakarta menuju ke sejumlah wilayah. Dan pada periode masa angkut lebaran, PT KAI Daob 1 Jakarta sudah mencatat tiket terjual sebanyak 785.000 yang menunjukkan okupansi sebesar 75% dari total ketersediaan, yakni 1.048.000 tiket. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di stasiun Pasar Senen Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa. Ya, selamat siang Disti, bagaimana situasi terkini di stasiun Pasar Senen?
Ya, selamat siang Raisa dan juga pemirsa. Situasi terkini yakni pada H+3 Lebaran di stasiun Pasar Senen ini ramai dan juga padat, baik itu penumpang yang tiba ataupun juga yang akan berangkat dari stasiun Senen Jakarta ini. Terkini data yang kami dapatkan bahwa untuk hari ini saja dijadwalkan sebanyak 48.000 penumpang yang tiba di area Daob 1 Jakarta ini, baik untuk stasiun Senen maupun juga stasiun Gambir dan stasiun lainnya seperti stasiun Cikampek, stasiun Cikarang dan juga stasiun Bekasi. Dan jumlah ini juga masih diperkirakan akan terus meningkat dan akan terjadi lonjakan pada puncak arus balik nanti yang diprediksi ini akan berlangsung pada tanggal 5 hingga tanggal 7 April nanti. Nah, keramaian selain dari kedatangan ini kami memantau juga masih terjadi pada keberangkatan, di mana nampaknya antusias masyarakat Jakarta ini melakukan mudik susulan juga masih tinggi di pasca Lebaran ini, di mana untuk hari ini KAI Daob 1 Jakarta mencatat memberangkatkan sebanyak 34.000 penumpang dari Daob 1 Jakarta ini, baik dari stasiun Senen maupun juga dari stasiun Gambir. Artinya ini menunjukkan bahwa pemudik di pasca Lebaran ini masih tinggi gitu antusias dan juga minatnya untuk melakukan perjalanan mudik pada pasca Lebaran, khususnya pada H+3 ini. Dan Raisa dan juga pemirsa, ini terkait antisipasi yang dilakukan KAI Daob 1 Jakarta khususnya untuk mengupayakan mengatasi lonjakan penumpang ini adalah dengan menambah jumlah armada kereta atau perjalanan KA. Rata-rata per hari ada sebanyak 15 hingga 16 perjalanan yang ditambahkan, sehingga dalam sehari total akan ada sebanyak 84 perjalanan, baik itu berangkat dari stasiun Senen maupun juga dari stasiun Gambir. Dan kalau kita bicara soal total masa angkut Lebaran pada periode Lebaran 2025 ini yang terhitung sejak 21 Maret hingga 11 April nanti, PT KAI Daob 1 Jakarta ini sudah menjual sebanyak 800.000 tiket yang menunjukkan okupansi ini sudah mencapai di 76% dari total ketersediaan, yakni 1.048.000. Dan untuk pemirsa yang akan melakukan perjalanan mudik ataupun juga perjalanan lainnya hingga 11 April nanti, ini masih ada sekitar 248.000 tiket yang tersedia dari KAI Daob 1 Jakarta, baik bisa dibeli dari stasiun Senen maupun juga dari stasiun Gambir. Dan yang menjadi himbauan dari KAI, stasiun Senen dan juga dari Gambir tentunya ini adalah agar penumpang ini memperhatikan jadwal keberangkatan, karena seringkali petugas menerima keluhan berupa penumpang yang salah waktu keberangkatan ataupun juga yang mengalami keterlambatan. Demikian Raisa. Baik, terima kasih Hadisti Arifa melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Pemirsa, ratusan kendaraan roda 4, truk dan juga bus tujuan Anyer Carita Pandeglang, Banten terpantau ramai. Pihak kepolisian memberlakukan sistem buka tutup jalur hingga mengakibatkan kemacetan sepanjang lebih dari 1 kilometer. Inilah kondisi jalur Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Ratusan kendaraan wisatawan terjebak kemacetan sepanjang lebih dari 1 kilometer. Hal ini disebabkan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup jalur. Tingginya animo masyarakat untuk berlibur ke kawasan Pantai Anyer dan Carita membuat akses jalan menjadi tersendat. Polisi terpaksa menahan laju kendaraan karena dikhawatirkan akan terjadi kemacetan parah. Mulai dari jam 8.00 kita lakukan penarikan 2 kali. Kemudian juga masih dilakukan buka tutup di JLS, antrian sementara 1 kilometer ke belakang. Kemudian juga untuk di simpang PCI sendiri, itu juga kita lakukan buka tutup. Menurut salah seorang pemilik kendaraan, bagi mereka macet seperti ini sudah menjadi tradisi di saat momen Lebaran. Rencananya para wisatawan akan berlibur ke Pantai Anyer dan Pantai Carita untuk menghabiskan libur Lebaran. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Libur Lebaran, warga menghabiskan waktu bersama keluarga dengan bermain wahana air yang ada di kawasan Bogor, Jawa Barat. Selain seru, pengunjung juga mengaku menghindari kemacetan di Puncak Bogor. Ribuan pengunjung menghabiskan waktu libur Lebaran dengan bermain wahana air yang ada di Bogor, Jawa Barat.
Para pengunjung datang dari berbagai wilayah di Jabodetabek untuk menikmati waktu bersama keluarga. Berbagai wahana air yang tersedia menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang. Salah satunya wahana kolam ombak yang menyediakan ombak laut buatan. Selain itu, juga ada perosotan dengan ketinggian mencapai 8 meter yang tidak kalah seru karena tentunya memacu adrenalin. Libur Lebaran. Kenapa memilih liburan di sini, Bu? Seru aja, bisa buat anak kecil berenang. Luas tempatnya. Seru. Hah? Sejuk. Kenapa nggak memilih ke puncak? Apa karena macet atau gimana? Iya, macet. Iya, macet. Ini sama keluarga atau gimana? Sama keluarga. Diprediksi jumlah pengunjung di kawasan wisata air ini akan terus meningkat seiring dengan libur panjang Lebaran. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu tempat wisata di Subang, Jawa Barat menghadirkan berbagai wahana yang bisa dinikmati saat libur Lebaran. Selain bisa mencoba berbagai wahana, pengunjung juga bisa menikmati udara segar. Inilah flora wisata di Castello yang berada di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat. Selain berburu spot foto menarik, para pengunjung juga bisa menikmati segarnya udara, serta indahnya pemandangan kebun teh dan Gunung Tangkuban Perahu. Tempat wisata ini memiliki banyak spot foto dan aneka wahana yang bisa dinikmati oleh Anda dan keluarga. Area food court yang lengkap dan taman bunga yang ada hampir di setiap sudut menambah daya tarik wisatawan. Berbagai wahana seperti rainbow slide, flying fox, rumah hantu sangat diminati para wisatawan. Belum pernah aja sih, pengen lihat aja. Gimana tadi pemandangannya? Ya pemandangan oke lah, luar biasa. Ya buat anak saya juga menarik ya enggak. Maksudnya puas dengan wisatanya. Untuk spot foto gimana? Bagus sih. Tadi di foto di mana aja? Di sana di apa namanya yang pas pintu masuk, terus banyak kayak taman-taman garden gitu. Harga tiket masuk flora wisata di Castello ini sebesar Rp45.000 per orang. Sementara untuk naik wahana ada biaya tambahan rata-rata Rp25.000 per wahana. Jadi bagaimana? Anda tertarik untuk mengisi libur Lebaran di sini? Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, selain pantai, kebun binatang juga bisa menjadi salah satu tujuan wisata yang ramah keluarga. Di Bandung dan Surabaya, bahkan di Lampung, Taman Marga Satwa dipadati ribuan wisatawan. Usai silaturahmi dan bermaaf-maafan, saatnya untuk liburan. Salah satunya wisata Marga Satwa, paling cocok untuk berlibur bersama keluarga. Bandung Zoo di Jalan Taman Sari Kota Bandung, sejak pagi lebih dari 5.000 wisatawan antre di 2 pintu masuk. Kepadatan wisatawan juga terlihat di seluruh area dalam Bandung Zoo. Pengunjung berkeliling melihat satwa atau sekedar gelar tikar makan bersama keluarga. Tak hanya Bandung Zoo, Kebun Binatang Surabaya juga jadi favorit liburan warga Jawa Timur pasca Lebaran ini. Tidak hanya melihat koleksi satwa, pengelola KBS juga menyiapkan parade budaya jaranan yang menambah semarak suasana liburan. Wisata kebun binatang juga menjadi favorit warga yang mudik ke Pulau Sumatera, salah satunya di Lembah Hijau, Bandar Lampung. Dikenal dengan maskot gajah Sumatera, area wisata seluas 30 hektar ini menyajikan panorama alam hijau dari ketinggian. Juga dilengkapi dengan 400 koleksi satwa. Pengunjung bisa melihat atraksi burung, bahkan bisa berinteraksi langsung dengan pengunjung.
Dan bagi Anda yang ingin menikmati, berkunjung, berwisata di momen Lebaran 1446 Hijriah ini dengan harga terjangkau, Anda bisa menikmati dan bermain bersama satwa-satwa yang berada di kawasan ini. Dari Lampung, Indra Setiabudi, Jamie Jasin, Ayus melaporkan. Pemirsa, Anda bingung menghabiskan waktu libur Lebaran? Anda bisa datang ke negeri di atas awan, Wonosobo, Jawa Tengah. Di sana ada tradisi unik menerbangkan balon udara dengan beragam warna, motif, dan juga ukuran. Seperti apa kemeriahannya? Simak informasi berikut. Ribuan orang berkerumun di lapangan desa Candiasan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah untuk menyaksikan penerbangan balon udara berbagai motif. Tak hanya dari Wonosobo, penonton juga datang dari berbagai daerah di Indonesia. Sedikitnya 35 balon udara diterbangkan. Pesertanya tak hanya kelompok dari desa Candiasan saja, namun kelompok penerbang balon udara dari berbagai desa di Wonosobo juga hadir. Dengan latar belakang gagahnya Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, atraksi balon udara ini mampu menyihir para pengunjung bahkan dari luar Jawa. Iya, soalnya lewat VIP TikTok terus kan, jadi saya dan saudara saya memutuskan untuk datang ke Wonosobo. Baru pertama kali atau udah pernah lihat balon udara sebelumnya? Pertama kali. Baru pertama kali. Baru pertama kali? Iya. Terus kami juga excited karena di Papua itu sebelumnya tidak pernah ada festival seperti ini. Jadi kami senang gitu. Jadi kayak pas kebetulan ini kan lewat terus di FYP TikTok kami. Jadi ya sebisa mungkin kami menyempatkan diri untuk mengikuti festival ini. Karena ya seru juga. Riuh rendah penonton terjadi ketika salah satu tali balon udara tak sengaja terputus hingga balon akhirnya lepas tak terkendali. Untuk festival balon kali ini 2025 untuk tujuannya mengedukasi masyarakat, mempertahankan tradisi Wonosobo tapi tetap dengan aturan yang berlaku. Dengan cara ditambahkan agar tidak mengganggu jalur penerbangan. Untuk menjaga keselamatan lalu lintas udara, balon udara ini ditambatkan dengan tali maksimal 150 meter saja. Puncak perayaan tradisi balon udara ini akan digelar pada hari Minggu 6 April mendatang di alun-alun Wonosobo. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda yang kebetulan sedang mudik atau libur Lebaran di Cilacap, Jawa Tengah, tak boleh melewatkan kegiatan menarik ini, tradisi nobeng. Demikian sebutannya adalah tradisi menangkap ikan di Cilacap dengan tangan kosong yang diikuti ratusan warga. Pemirsa, ada banyak kegiatan yang bisa Anda lakukan bersama keluarga untuk mengisi libur Lebaran. Tapi yang satu ini kayaknya Anda harus coba deh. Namanya tradisi nobeng di Cilacap, Jawa Tengah. Bukan nobeng alat perkakas itu ya. Nobeng ini tradisi menangkap ikan di dalam kolam dengan tangan kosong. Ikan yang disebar panitia di dalam kolam ini sebanyak 1 ton. Jenisnya pun beragam, mulai dari ikan lele, mujair, ikan mas. Pokoknya yang nggak ada cuma ikan asin deh. Jumlah ikan yang tidak sebanding dengan banyaknya peserta jadi tantangan perlombaan ini. Kondisi kolam yang berlumpur juga bikin lomba makin asyik. Ya, anggap aja lah skincare alami. Ya, mudah-mudahan karena pemilihan terus berlanjut dan maju terus pantang mundur. Ini merupakan kegiatan dalam rangka silaturahmi yang diselenggarakan Karang Taruna untuk pemilihan Desa Bolang untuk memperingati Hari Raya Idul Fitri. Kami sering menyelenggarakan kegiatan. Ratusan peserta yang ikut nobeng ini berlomba-lomba mendapatkan hadiah uang tunai sebagai hadiahnya. Menang nobeng dilihat dari banyaknya ikan yang didapat atau berat ikan. Gimana? Seru kan? Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Masuki
momen arus balik Lebaran 2025, lalu lintas di kilometer 62 tol Jakarta Cikampek ramai lancar. Arus lalu lintas di kilometer 62 terpantau ramai lancar yang didominasi kendaraan pribadi. Belum ada antrian kendaraan di akses masuk res area kilometer 62B arah Jakarta pada pagi ini. Diperkirakan puncak arus balik akan terjadi pada 6 dan juga 7 April 2025. Diprediksi lebih dari 100.000 kendaraan akan melintas dalam puncak arus balik. Sejumlah rekayasa lalu lintas mulai dari one way hingga kontraflow akan diberlakukan mulai tanggal 3 hingga 7 April secara situasional. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini dan kami telah terhubung dengan rekan kami dari NTNC Polri yang kini berada di kawasan tempat melaporkan. Ya, bagaimana situasi di sana? Ya baik, terima kasih Raisa dan selamat siang pemirsa. Saat ini saya tepat berada di kawasan Jalan Raya Lembang, Bandung, Jawa Barat. Hari keempat Lebaran 2025, situasi arus lalu lintas di titik Terminal Ledeng ini masih dalam kondisi normal dengan dominasi kendaraan berplat lokal. Namun sesekali melintasi kendaraan berplat luar Jawa Barat yang akan menuju ke kawasan Lembang. Untuk situasi arus lalu lintas dari Jalan Setiabudi yang akan menuju ke arah Jalan Sersan Bajuri dalam kondisi ramai lancar dan sesekali terjadi pelambatan kecepatan di simpang 3 Terminal Ledeng akibat antrian kendaraan di traffic light di 3 titik arah ini. Dan dari arah Setiabudi menuju Lembang juga dalam situasi ramai lancar, namun tetap antisipasi sesekali mengalami pelambatan kecepatan dikarenakan keluar masuknya kendaraan dari tempat wisata di kawasan Lembang karena hanya terdapat satu lajur di setiap jalurnya, baik yang akan menuju arah atas maupun bawah. Selanjutnya dari Sersan Bajuri dan Sukajadi yang akan mengarah ke Setiabudi dalam kondisi relatif lancar, namun tetap antisipasi adanya aktivitas angkutan umum yang seringkali menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya dan keluar masuknya kendaraan dari Terminal Ledeng. Dan untuk kondisi terkini dari Jalan Pasupati yang akan menuju ke Cipaganti dalam situasi ramai lancar, antrian kendaraan hanya menjelang traffic light dan selepasnya kembali normal. Dalam menjaga kelancaran arus lalu lintas di titik ini, Satlantas Polresta Bandung sudah mempertebal petugas kepolisian di pos-pos pelayanan terpadu di Terminal Ledeng dan terus melakukan pengaturan lalu lintas. Jika terjadi kepadatan berkepanjangan, maka akan diadakan one way dari arah Lembang menuju Bandung maupun arah sebaliknya yang bersifat situasional. Ya, kami informasikan juga bahwa data kecelakaan lalu lintas tercatat menurun selama arus mudik 2025 ini. Kepada masyarakat agar tetap berhati-hati terutama yang akan mengarungi arus balik. Perhatikan aspek keselamatan dan pastikan kendaraan Anda siap untuk melanjutkan perjalanan. Dan juga pastikan kondisi Anda dalam keadaan yang prima. Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Mudik aman, keluarga nyaman. Sekian Brigadir Audi melaporkan langsung dari Terminal Ledeng, kawasan Bandung, Jawa Barat. Kita kembali ke studio, silakan. Terima kasih Brigadir Audi melaporkan langsung dari kawasan Ledeng, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Pemirsa, Indonesia kembali mengirim bantuan untuk korban gempa bumi yang mengguncang Myanmar. Bantuan sebagai wujud solidaritas dan juga komitmen Indonesia untuk penanganan bencana di ASEAN. Menteri Luar Negeri Sugiono bersama menteri lainnya dan juga BNPB melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa Myanmar di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bantuan yang dikirim seberat 124 ton, diantaranya berupa tenda pengungsian, alat kesehatan dan juga obat-obatan. Sementara nilai bantuan sebesar 1,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 19,8 miliar rupiah. Bantuan dibawa menggunakan 1 pesawat komersil dan 1 pesawat kargo. Bantuan hari ini adalah bantuan tahap ketiga dari pemerintah Indonesia ke Myanmar. Sejak tanggal 31 Maret sebenarnya kita sudah mengirimkan tim advance dan tim pendahulu yang terdiri dari unsur-unsur BNPB dan INASAR ke Myanmar untuk melakukan langkah-langkah yang sifatnya tanggap darurat. Dan pada pagi hari ini kita mengirimkan bantuan resmi dari pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan arahan dan perintah dari Bapak Presiden Prabowo. Jumlah bantuan yang kita sampaikan
kurang lebih ada 120 ton barang yang nilainya mencapai kurang lebih 21 miliar. 124 ton barang nilainya 1,2 juta US dollar. Kemudian berdasarkan hasil rapat dari Kementerian Luar Negeri ASEAN juga, bahwa saat ini yang sangat dibutuhkan adalah shelter dan alat-alat serta obat-obatan, alat-alat kesehatan dan obat-obatan. Oleh karena itu kita juga mengirimkan sebagian besar dari bantuan tersebut dari apa yang mereka butuhkan. Bantuan tahap ketiga, tahap ke-1 hari Senin yang lalu, tahap kedua hari Selasa, ada 2 kloter, kemudian tahap ketiga hari ini, pagi ini ada 2 pesawat juga, 1 pesawat untuk penumpang, 1 pesawat untuk kargo. Dan kita membawa barang-barang yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Myanmar. Selain itu kita juga bersama-sama dengan tim lengkap dari berbagai kementerian dan lembaga, BNPB, Basarnas, dan juga dari Kemenkes, dari Kementan, dan dari Basnas, dari lembaga-lembaga lain juga yang terlibat di sini. Wakil Ketua DPR Republik Indonesia, Sufmi Dasko Ahmad, buka suara terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. DPR RI masih akan memprioritaskan pembahasan undang-undang yang telah ada dalam prolegnas dan siap dituntaskan sebelum reses. Revisi Undang-Undang Polri sempat masuk dalam program legislasi nasional periode 2019-2024. Namun pembahasannya belum tuntas. Karena belum mencapai finalisasi dan pengesahan, RUU Polri tidak disahkan dan kembali masuk dalam prolegnas jangka menengah periode 2024-2029. Selain itu, sejumlah undang-undang nantinya akan dikoordinasikan dengan masing-masing ketua fraksi. Apalagi DPR telah sepakat soal kebijakan baru tentang pembahasan undang-undang. Kita akan masuki masa sidang, nanti kita akan putuskan beberapa hal mengenai beberapa undang-undang yang pada saat ini dibahas. Nah, kemudian nanti kita akan koordinasikan dengan ketua-ketua fraksi yang ada. Kita sudah sepakat kemarin sebelum reses ada beberapa kebijakan atau formulasi baru tentang pembahasan undang-undang di DPR. Pemirsa, pemerintah akan menyediakan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan. Rumah tersebut rencananya akan dibangun di Bogor dan juga Banten. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Marwarar Sirait akan mengalokasikan rumah subsidi untuk wartawan. Marwarar mengatakan pihaknya mengalokasikan sebanyak 1.000 rumah yang dikhususkan bagi para awak media. Dalam pembangunan rumah subsidi ini, pemerintah akan menggandeng pengembang yang bertanggung jawab demi memastikan kualitas hunian tetap terjaga. Selain rumah untuk wartawan, Marwarar juga menyediakan rumah untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tidak punya gaji, seperti tukang bakso, tukang sayur. Jadi Presiden perintahkan saya, jangan hanya yang punya gaji, tetapi yang tidak punya gaji tapi punya penghasilan. Seperti tukang bakso, tukang sayur ya. Seperti itulah, itu harus diberikan dan kita sudah lakukan itu. Jadi mohon doanya semoga makin banyak rakyat Indonesia yang bisa dapat rumah tahun ini. Adapun lokasi perumahan subsidi bagi wartawan ini rencananya akan dibangun di wilayah Bogor dan Banten. Menurut Ara, sapaan akrabnya, rumah subsidi umumnya memang tidak dibangun di Jakarta, melainkan di daerah sekitar ibu kota. Pemirsa, jika masa Lebaran masyarakat mengincar opor dan juga rendang, usai Lebaran warga Ganjuk, Jawa Timur justru mengincar nasi becek. Seperti apa keunikan cita rasa nasi becek? Berikut informasinya. Nasi becek atau nasi sayur becek merupakan salah satu makanan legendaris di kawasan Nganjuk, Jawa Tengah. Selepas Idul Fitri, masyarakat banyak mencari nasi becek untuk menghilangkan kerinduannya dengan makanan berbahan dasar daging kambing ini.
Nasi becek merupakan perpaduan sate kambing dengan sayur becek. Daging kambing yang diolah mirip soto dan gulai tetapi ditambah dengan bumbu pecel dan aneka rempah membuat cita rasa sayur becek memiliki tempat tersendiri di hati para pelanggannya. Saya tuh orang yang nggak begitu suka asin. Ini menurut saya ukurannya pas. Terus satenya juga enak mas, ini lembut. Kemudian tekstur satenya juga sedang gitu loh, enak pokoknya. Terus bumbunya juga enak. Di sini tidak diberi kecap berlebihan, tapi disediakan kecap ini untuk alternatif kalau si konsumen itu senang manis, jadi bisa tambah kecap. Berapa banyak? Cuma 3 kambing. 3 ekor kambing per hari. Iya. Gitu. Pembeli dari mana saja? Luar kota. Mayoritas. Iya. Konon dulunya kuliner ini menjadi hidangan utama bagi warga saat menggelar hajatan. Mujiati menjelaskan warung nasi beceknya sudah dibuka oleh orang tuanya sejak tahun 1960-an. Hingga kini kuliner nasi becek masih tetap dilestarikan dan disukai oleh masyarakat Nganjuk. Di hari libur lebaran, penjualan nasi becek pun meningkat pesat. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, arus balik lebaran dimanfaatkan oleh para pemudik untuk membeli oleh-oleh khas Banyumas, Jawa Tengah. Mendoan adalah salah satu favorit pemudik. Penjualannya di musim libur lebaran mengalami peningkatan hingga 100%. Mendoan menjadi salah satu buah tangan yang diburu para pemudik di Banyumas yang akan kembali ke ibu kota dan sejumlah daerah lainnya. Bahkan toko oleh-oleh yang berada di Jalan Jenderal Sutoyo, Kelurahan Sawangan, Purwokerto dipadati oleh para pemudik sejak pagi hingga sore hari. Di toko oleh-oleh ini pemudik bebas memilih produk olahan tempe kedelai mulai dari mendoan, keripik tempe mendoan, mendoan goreng, hingga paket mendoan mentah plus tepung bumbu dan sambal kecap. Namun yang banyak diburu adalah tempe mendoan jumbo. Mereka penasaran dengan tempe mendoan yang memiliki 4 kali lebih besar dari tempe mendoan biasa. Apalagi para pemudik ini melihat langsung proses pengolahan mendoan jumbo ini. Mulai dari membuat adonan tepung, membuka plastik pembungkus mendoan, hingga proses menggoreng. Pemilik toko mengaku jika omset penjualan oleh-olehnya meningkat hingga 100% dibandingkan hari biasa. Dari kota Jakarta, Bandung, Surabaya juga yang jelas kota-kota yang melewati Purwokerto, mereka kebanyakan juga customer transit yang ke Purwokerto. Nah, apa aja Mbak yang dibawa dari sini oleh-olehnya yang khas? Yang dibawa dari sini oleh-oleh khasnya itu seperti mendoan tentunya, karena kan mendoan itu makanan khas dari Purwokerto Banyumas ya. Kemudian ada makanan pendamping lainnya seperti keripik, tempe dage, ada juga getuk, pepes Bandeng, getuk, Sokaraja tentunya, dan masih banyak lainnya. Masih di sini tinggal di Ciledug. Ini nanti jalan-jalan pergi ke Ciledug lagi. Oh gitu ya. Berarti ini mudik dulu, menikmati liburan, bentar, kuliner, jalan-jalan, balik lagi. Iya, benar. Selain olahan mendoan, pemudik juga bisa membeli mendoan mentah lengkap dengan tepung dan bumbu serta saus kecap. Tidak hanya itu, mereka juga membawa oleh-oleh khas Banyumas lainnya seperti getuk goreng dan mini nopia serta keripik tempe. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Menikmati wahana adventure mobil off-road yang memacu adrenalin hingga bersantai sambil menikmati kuliner di pinggir sungai bisa jadi pilihan menghabiskan waktu libur lebaran ini. Sebuah destinasi wisata di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menjadi salah satu pilihan lokasi wisata yang seru bagi Anda yang ingin menikmati libur lebaran. Pemirsa, libur lebaran telah tiba. Siapa nih yang masih cari tempat wisata untuk berlibur sama keluarga, sama teman, sama saudara? Nah, saya saat ini berada di Kabupaten Semarang dan di sini ada tempat wisata yang unik. Istilah kata zaman sekarang hidden gem. Dari mulai yang memacu adrenalin sampai yang bisa untuk bersantai ria. Seperti apa? Yuk langsung saja kita seru-seruan bareng.
Pemandangan asri dengan semilir angin yang menyejukkan menyambut wisatawan setibanya di desa wisata ini. Lokasinya yang tersembunyi seolah menemukan cara tersendiri untuk healing dari hingar-bingar perkotaan. Salah satu pilihan terbaik menjelajah kawasan ini dengan naik mobil off-road, melintasi lintasan berlumpur dan medan yang menantang. Meski memacu adrenalin, namun melintasi hamparan alam memanjakan mata, memikat hati. Mencoba olahraga air di sungai seperti turbing, rafting hingga menaiki perahu karet tak kalah seru. Tak heran banyak wisatawan lokal menghabiskan waktu bersama keluarga di sini. Gimana? Enjoy nggak Pak keluarganya main di sini? Enjoy banget, mengenang masa kecil, main di sungai. Asik sih. Mau nyoba yang rafting cuman nggak ini. Waktunya nggak nututin. Baru tubing ya, karena kan kita nggak kurang persiapan. Kalau mau tahu dari pagi ada rafting, mah kita dari pagi. Oh gitu. Tapi gimana, seru nggak? Seru banget. Enjoy keluarga. Enjoy banget. Menikmati suasana tenang, pengunjung bisa bersantai di pinggir sungai, mendengarkan deru aliran air, serta menyantap makanan khas Jawa yang sedap. Seperti pecel, ikan teri, hingga kelapa muda. Nikmatnya. Jadi buat Anda pemirsa yang masih mencari rekomendasi tempat wisata, nah ini bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat menarik, yang sangat unik, sangat oke. Ada di Pesona Garda, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Jen Cahyani bersama juru kamera Raga Firdaus dan Laksana melaporkan. Pemirsa, berekreasi di taman wisata yang dibalut panorama alam memanjakan mata bisa menjadi pilihan menarik untuk berlibur bersama keluarga. Pengunjung juga dapat berinteraksi langsung dengan satwa eksotis secara natural. Ya pemirsa, masih dalam nuansa Hari Idul Fitri 1446 Hijriah, yang mana sehabis melakukan kegiatan halal bihalal, kebanyakan masyarakat melakukan kegiatan berwisata, salah satu mengunjungi tempat-tempat wisata. Salah satu tempat saya melaporkan saat ini di kawasan Bandar Lampung yang memiliki satu-satunya taman satwa. Untuk mengetahui apa saja sih yang menarik di tempat saya melaporkan saat ini, ikuti saya. Satu-satunya destinasi wisata Taman Satwa di Kota Tapis berseri ini menyuguhkan pengalaman berinteraksi dengan beragam satwa. Memiliki 400 lebih satwa dari 62 jenis satwa eksotis membuatnya jadi tujuan berwisata di libur Lebaran ini. Di sini pengunjung bisa melihat cantiknya satwa-satwa eksotis secara jelas tanpa terhalang pagar pembatas dan kawat kerangkeng. Bahkan dapat berinteraksi langsung dengan para satwa secara lebih natural layaknya di alam liar. Seperti memberi makan hewan hingga menunggangi gajah. Lokasinya 1 waterboom, 2 ini taman satwa. Kita sekarang ada di lokasi taman satwanya. Tapi kalau dirata-ratakan taman satwa ini lebih ramai dibandingin waterboom. Karena kalau di Lampung taman satwa itu hanya ada di sini. Tapi kalau waterboom banyak. Udara sejuk dan menyegarkan berpadu rimbunnya pepohonan menyempurnakan rekreasi wisatawan. Berjumpa dengan hewan dilindungi pun cocok bagi anak-anak semakin mengenal keberagaman makhluk hidup. Dapat sekali edukasinya. Apalagi nih si bocil ini baru pertama kali kan ngelihat burung pelikan segala macam, apalagi dia mau lihat gajah gitu. Bandrol dengan harga Rp20.000 hingga Rp75.000, wisatawan bisa menikmati pengalaman seru dan beredukasi untuk mencoba beragam wahana di wisata ikonik ini. Ya pemirsa, beginilah keseruan saya selama berada di Lembah Hijau Bandar Lampung. Yang mana Lembah Hijau Bandar Lampung memiliki satu-satunya taman wisata di kawasan ini. Dan bagi Anda yang ingin menikmati, berkunjung, berwisata di momen Lebaran 1446 Hijriah ini, dengan harga terjangkau Anda bisa menikmati dan bermain bersama satwa-satwa yang berada di kawasan ini. Dari Lampung, Indra Setiabudi, Jamie Jasin Ayus melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang bingung menghabiskan waktu libur Lebaran, Anda bisa datang ke negeri di atas awan, Wonosobo, Jawa Tengah. Di sana ada tradisi unik menerbangkan balon udara dengan beragam warna, motif, dan juga ukuran. Puluhan balon udara dengan beragam warna dan motif ini menghiasi langit Kabupaten Wonosobo.
Ya, ribuan orang berkerumun di lapangan Desa Candiasan, Kecamatan Kerta, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, menyaksikan penerbangan balon udara. Tak hanya dari Wonosobo, penonton juga datang dari berbagai daerah di Indonesia. Sedikitnya 35 balon udara diterbangkan. Pesertanya tak hanya kelompok dari Desa Candiasan saja, namun kelompok penerbang balon udara lainnya dari berbagai desa di Wonosobo. Dengan latar belakang gagahnya Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, atraksi balon udara ini pun menarik antusias para pengunjung dari luar Jawa. Penonton pun riuh saat salah satu tali balon udara tak sengaja putus hingga balon akhirnya terlepas liar. Iya, soalnya lewat VIP TikTok terus kan, jadi saya dan saudara saya memutuskan untuk datang ke Wonosobo. Baru pertama kali atau udah pernah lihat balon udara sebelumnya? Pertama kali. Baru pertama kali. Baru pertama kali. Iya. Terus kami juga excited karena di Papua itu sebelumnya tidak pernah ada festival seperti ini. Jadi kami senang gitu. Jadi kayak pas kebetulan ini kan lewat terus di FYP TikTok kami. Jadi ya sebisa mungkin kami menyempatkan diri untuk mengikuti festival ini. Untuk festival balon kali ini 2025 untuk tujuannya mengedukasi masyarakat, mempertahankan tradisi Wonosobo, tapi tetap dengan aturan yang berlaku. Dengan cara ditambahkan agar tidak mengganggu jalur penerbangan. Untuk menjaga keselamatan lalu lintas udara, balon udara ditambatkan dengan tali dengan ketinggian maksimal 150 meter. Puncak perayaan tradisi balon udara ini akan digelar pada Minggu 6 April mendatang di alun-alun Wonosobo. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono, Ainus melaporkan.